warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pani Febiola Putri dengan NIM 2030110011. Saya berasal dari jurusan Tadris Kimia semester 3. Nah, baiklah, pada kesempatan video kali ini saya itu akan menjelaskan itu tentang memahami ayat-ayat tentang pendidikan akidah dalam Al-Quran pada mata kuliah tafsir Tarbawi. Nah, jadi dalam pengertian pendidikan akidah yaitu pendidikan berasal dari kata dasar didik yang mengandung arti pelihara dan latih. Nah, kemudian konsep pendidikan dalam bentuk praktik mengarah pada pengertian pendidikan sebagai suatu proses, sedangkan pengertian pendidikan dilihat dari historinya, pendidikan berasal dari bahasa Yunani atau pedagogi yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Kemudian dalam bahasa Arab, kata pendidikan berasal dari kata roba yurob bi tarbiyan yang berarti mendidik, mengasuh, dan memelihara. Kemudian dalam bahasa Arab, pendidikan sering diambil dari kata Allah, alama, dan adaba. Nah, kata alama berarti mengajar atau menyampaikan pengetahuan, memberitahu, mendidik. Sedangkan kata adabah lebih menekan pada melatih, memperbaiki, menyempurnakan akhlak, sopan santun, dan berbudi baik. Kemudian, namun kedua kata tersebut jarang digunakan untuk menetapkan sebagai wakil dari kata pendidikan, sebab pendidikan harus mencakup keseluruhan baik aspek. Kedua kata tersebut jarang digunakan untuk diterapkan sebagai wakil dari kata pendidikan, sebab pendidikan itu harus mencakup keseluruhan baik aspek intelektual, moralitas, dan psikomotrik dan afektif. Nah, kemudian ada juga di sini itu pembahasan tentang ayat-ayat tentang pendidikan akidah dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 177 dan Quran surat An-Nisa ayat 116 dan Quran surat Al-An'am ayat 82. Nah, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 177 yang dimana artinya yaitu kebijakan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tapi kebajikan itu adalah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang dalam perjalanan atau musafir. Nah, kemudian peminta-peminta dan untuk memerdekakan hamba saya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa perperangan. Mereka itu orang-orang yang benar, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian dalam Quran surat An-Nisa ayat 116 itu juga menjelaskan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki, dan bagi siapa yang persekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh ia telah tersesat jauh sekali. Nah, kemudian di ayat terakhir di dalam pendidikan akidah dalam Al-Quran ini juga dijelaskan dalam Quran surat Al-An'am ayat 82. Nah, di mana artinya orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Nah, sekianlah video penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.